Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, mulai hari ini kita akan memulai melihat tes resmi Sepang, tes pramusim Sepang yang merupakan bagian dari 3 hari tes di Sepang sebelum nanti ada tes resmi lagi di Buriram. Nah, di vlog kali ini saya akan mencoba ya memberikan sekedar informasi gitu mengenai apa yang telah dilakukan Yamaha di 3 hari tes shakedown. Karena mereka masih merupakan kelas konsensi D, maka yang bisa melakukan tes shakedown sebelum tes resmi Sepang itu selain dari tes rider mereka dan juga rukinya mereka yaitu Toprak Razgat Lioglu, semua pembalap reguler Yamaha 2026 boleh ikut tes, baik itu Fabio Quartararo, Alex Rins maupun Jack Miller yang balapan di tim pabrikan. Nah, tapi ya kali ini di vlog ini saya mau lebih fokus lagi melihat apa yang telah mereka lakukan di sana dan apa yang telah mereka bawa gitu ya. Engine sudah pasti semuanya adalah mesin V4-nya Yamaha yang baru, Yamaha YZR M1 yang baru. Cuman seperti kita ketahui ya, pada saat pada saat perilisan di Jakarta itu kita sedikit agak kaget karena hadir M1 dengan bentukan yang sedikit berbeda, terutama di bagian winglet depan. Nah, ternyata di tes Sepang mulai dari shakedown itu juga dihadirkan. Namun kalau mau bicara lebih lengkapnya, saya melihatnya minimal ada sekitar 3 teman-teman, 3 kombinasi ya. Mungkin juga lebih dari itu ya. Sekilas mereka bisa combine satu dengan yang lain. Cuman secara garis besarnya ada 3 ya, kombinasi dari aero fairing bodywork dari Yamaha M1 V4 yang dipakai dan dites oleh semua pembalap Yamaha termasuk test ridernya Augusto Fernandez dan juga Andrea Dovizioso. Nah, yang pertama adalah ini nih teman-teman sekalian ya, base motor Yamaha YZR M1 yang benar-benar base banget ya, yang biasa kita lihat tahun 2025 ya, kayaknya modelnya kayak gini, mirip banget kayak M1 yang inline 4 gitu ya, hadir menggunakan winglet depan yang M1 banget gitu ya. Terus habis itu ada detail dari ground effect fairing di bagian belakang, lalu ada kayak downwash duct di sebelah sini, terus habis itu ada kayak talang udara untuk membedakan atau menchannelkan udara yang dihembuskan ke sini itu benar-benar tidak mengganggu atau tidak bergabung dengan udara yang ditujukan untuk ground effect fairing gitu ya, untuk menghasilkan downforce melalui ground effect. Nah, kayak gini teman-teman sekalian, ini adalah bisa dibilang ini basis pertama dari bentukan M1. Nah, lalu apalagi ya yang hadir di sana? Nah, nih teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang baru, bener-bener baru. Kalau kita bisa lihat ya teman-teman sekalian ya, bagian depannya ini tidak lagi menggunakan winglet yang satu bilah gitu, terus tempat untuk menggantungnya satu. Tapi ini ada 2 modelnya. Nah, kalau dilihat dari depan nanti adalah model yang kotak gitu lah teman-teman. Ini dipakainya oleh Alex Rins, dan model kotak seperti kayak yang dirilis di Jakarta. Cuman yang dihadirkan di sini nih teman-teman sekalian, itu side fairingnya juga baru lagi teman-teman sekalian. Ternyata ya, kita bisa lihat di sini ya, ada kayak side pod untuk bisa mengubah atau menchannelkan udara agar terpisah dengan bagian bawahnya ini ground effect fairing. Terus habis itu ada downwash duct. Cuman bagian ground effect fairing dan downwash ductnya itu dibuat atau didesain benar-benar baru lagi teman-teman sekalian. Untuk downwash ductnya benar-benar kayak dibuat terintegrasi dengan bagian menggembung dari ground effect fairing. Kita bisa lihat ya, terintegrasi, tidak seperti kayak yang ini kan, ini antara downwash duct dengan yang bagian ground effect ini terpisah banget gitu ya, ala Ducati banget gitu ya. Cuman kalau di sini dibuatnya tuh benar-benar menyatu teman-teman sekalian antara downwash duct dengan ground effect fairing. Nah, ground effect fairing itu dikasih kayak bilah gini 2. Ini juga sepertinya untuk menchannelkan atau mengarahkan aliran udara. Selain yang bagian atas ada kayak talang juga, tapi bagian bawah ini menarik nih, tidak dibuat kayak gitu tapi dibuat melengkung. Jadi udara yang keluar dari downwash duct ini itu bisa begini teman-teman sekalian. Ini tujuannya masih bingung saya juga, buat apa kira-kira, tapi ini pasti ada alasan aerodinamika tertentu ya.
gitu. Sementara di bagian belakangnya masih menggunakan swing arm yang dari aluminium, bagian sininya masih sama menggunakan aero belakangnya itu menggunakan model yang gawang kayak gitu ya, wing gawang kayak gitu. Ini adalah framenya nih teman-teman sekalian ya. Wah, ini kena mantep nih, bagian pivotnya ini bisa di setup atas turun naik kayak gitu. Bentuk framenya nih kayak gini teman-teman sekalian, tidak terlalu banyak perbedaan, cuman memang yang paling signifikan adalah kehadiran dari winglet depan kotak terus bagian sampingnya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, ini dia nih gambarnya nih, dari sisi sebelah depan agak kiri. Nah, winglet depannya kotak, ini namanya kita kenalin winglet kotak ya, ala-ala kayak yang dipakai di Ducati, di Honda juga dipakai gitu ya. Nah, ini dia kayak gini nih teman-teman sekalian, bagian sampingnya modelnya kayak gini, ada downwash duct ya, ada dua ruangan terus ngalir ke bagian sini, dan ini tuh bener-bener kayak yang dibuat gitu tuh, melengkung kayak gitu tuh kurvnya ya. Terus habis itu ini ada kayak garis-garis kayak gini, sini ada talang side pot sampai bawah, terus habis itu talang, dan ini nih teman-teman ada grid ini nih pendisipasi panas buat keluar. Kita akan coba lihat dari sini. Nah, ini tuh bener-bener gede banget ya, apa namanya, lubang-lubang udara ventilasi untuk mengeluarkan panas dari dalam mesin ya. Nah, ini dia gambarnya nih. Nah, kita udah lihat ada dua nih minimal bentukan gambar. Ini yang sama dengan yang jenis yang pertama nih teman-teman sekalian. Ini masih jenis yang kedua. Ini dites oleh Dovizioso. Modelnya kotak, terus habis itu nih, detail juga ya bagian sini ya. Ini ada, ada dua. Di sini adalah channel udara untuk mengarahkan udara ke sini. Nah, dua tunnel di bawah adalah downwash duct. Terus habis itu ini dia nih, ground effect fairing ini dibuat melengkung. Ini yang menarik nih ya, swing armnya aluminium. Nah, ini model, balik lagi nih, model yang dipakai oleh Jack Miller ini model yang awal banget ya. Terus habis itu ini dia gambarnya nih, Jack Miller model awal banget tapi warnanya nggak biru nih, warnanya hitam. Nah, model wingnya kayak gini, wing lele kayak gitu. Terus habis itu ya biasa kalau untuk belakangnya nih kayak gini teman-teman sekalian. Mungkin ada perubahan, cuman benar-benar minor banget, nggak kelihatan bagi saya nih perbedaannya apa. Nah, ini dipakai oleh Jack Miller lagi. Nah, Jack Miller juga akhirnya menguji winglet kotak dan juga downwash duct yang terintegrasi dengan bagian ground effect fairing. Nah, ini gambar apa lagi nih? Ini Quartararo. Ini adalah gambar Quartararo juga ya, HJC ya helmnya soalnya. Ini Quartararo pakai helm pakai M1 yang V4 dengan winglet lele, terus yang ini dengan winglet yang kotak. Nah, jadi dua-duanya dia udah cobain ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih, pada saat menggunakan yang winglet kotak dengan downwash duct terintegrasi dengan bagian dari ground effect fairing. Kita bisa lihat di sini nih ya. Wih, ini benar-benar nih kayak untuk ngarahin udara sih ya, untuk bagian sini nih. Ada kayak wing kecil gitu ya. Di sini juga dibuat melengkung sama. Ini detail dari downwash duct-nya. Wah, ini dia gambar balik lagi Quartararo lagi, tapi dengan model bis yang awal, M1 V4 yang awal ya. Ini juga V4 awal untuk Alex Rins. Nah, ini adalah 42 Alex Rins lagi dengan model yang baru teman-teman sekalian. Nih ya, kotak dan juga ada winglet kotak, terus habis itu bagian sampingnya nih. Untuk nih kelihatan banget ya, ada garis kayak gini sekarang. Wah, mantap nih. Ini adalah toprak ya, menggunakan base M1 V4 yang lama. Toprak juga nih. Wes, ini adalah toprak lagi, masih menggunakan base yang lama, wingletnya lele kayak gitu teman-teman sekalian. Yes, secara umum kayak gitu, base yang awal, lalu ada apa namanya tuh winglet kotak dengan aero body yang benar-benar baru. Terus habis itu sebenarnya ada satu lagi adalah winglet kotak dengan body samping yang masih yang lama. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, 3 ya daerah atau 3 update model aerobody aerofairing Yamaha YZR M1 V4 teman-teman sekalian yang dipakai pada saat shakedown. Kita akan lihat bagaimana dipakai yang mana paling sering ya di antara 3 jenis aerofairing ini pada saat tes
Sepang di 3 hari ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, kita akan simak aja nanti dan kita akan bahas nanti juga di tmcblog.com. Itu aja, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.